Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Nggak ada kopinya. Ini karena di hotel belum buat kopi tadi. Kopinya nggak terlalu enak. Hotel mewah kopinya tidak enak. Enakan kopi di Indonesia deh. Top kopi Indonesia itu. Kita bahas soal ransomware dan efeknya yang baru saja menyerang terhadap pusat data nasional sementara. Kenapa kok efeknya demikian dahsyat ya? Padahal kalau kita lihat yang namanya ransomware itu bukan sesuatu yang baru aja gitu. Memang varian yang nyerangnya ini varian baru, tapi ransomware sendiri secara ransomware itu bukan sesuatu hal yang baru. Bahkan kalau yang ngetopnya dulu ya, WannaCry itu tahun berapa ya? Saya lupa ya. 2019 atau lupa ya. Jadi sudah beberapa tahun yang lalu sebetulnya sudah ada. Sebelum-sebelumnya lagi sudah ada masalah-masalah lagi, tapi itu yang ngetopnya gitu. Bahkan kalau kita bicara tentang malware ya, malicious software atau virus yang menyerang gitu ya dari dulu ya. Dulu dari zamannya DOS aja tahun berapa tuh ya. Ada yang namanya Brain. Nah, yang menyerang master boot record sehingga nggak bisa komputernya nggak bisa restart ya komputer. Ya di hard disk ya MBR ya kalau nggak salah si Brain itu. Ini juga Brain katanya Brain Cheaper. Variasi dari Lockbit. Nah, permasalahannya adalah yang sekarang yang kena itu adalah satu sistem PDNS itu adalah sistem yang centralized. Jadi semua sistem pemerintahan itu diletakkan atau di hosting di satu tempat ini. Kalau bahasa Inggrisnya putting everything in one basket gitu. Sehingga kalau ada masalah putting all your eggs in one basket. Jadi kalau kita punya tempat, telurnya semua kita taruh di situ. Kalau tempatnya jatuh, kegecek atau apa, telurnya semuanya bubar jalan. Jadi apakah harus decentralized ya? Sebetulnya secara teknologi ini nanti dalam sejarahnya itu kita selalu berputar-putar kayak bandu. Zaman awalnya juga mainframe centralized. Mainframe itu satu mainframe, kemudian ada cabang-cabangnya lagi ya pakai terminal-terminal untuk akses mainframe ini. Kenapa centralized? Karena pada zaman dulu komputer masih mahal, yang namanya mainframe mahal. Bahkan di Amerika pun hanya berapa mainframe. Itulah salah satu alasan pembuatan internet juga karena mainframe mahal, maka dibuatlah jaringan supaya bisa diakses di kampus-kampus yang lain. Gitu ya. Kemudian itu centralized ya. Kemudian teknologi komputer masih baru waktu itu sehingga belum berkembang. Setelah berkembang, muncullah mini komputer ya, dan server-server. Maka mulailah itu di-hosting menjadi decentralized. Jadi itulah kalau kita lihat dari arsitektur sebuah sistem dulu kantor bank gitu ya, bank ada kantor pusat, ada cabangnya, ada branch ya. Jadi branch itu kantor cabang. Jadi di pusat ada komputer utama, nanti di cabang-cabang ada komputer kecil-kecilnya ya, server-server juga tapi komputer kecil. Ada mini komputer, ada server-server. Mini komputer tuh kayak bangsanya yang AS400, server-server itu ada yang Blade dan lain sebagainya tuh ya. Nah, dengan catatan apa? Jaringannya bagus ya. Tapi pada zaman itu jaringan masih belum bagus. Jadi ada pusat, ada yang cabang-cabang, decentralized. Jadi kalau misalnya ada satu bank ya, dia ada kantor cabangnya, maka nasabah datang kantor cabang. Transaksi dilakukan di kantor cabang ini. Asumsinya biasanya orang transaksi itu lokal ya, maksudnya bayar rekening perusahaan lokal, transfer uang ke pembelian apa lokal gitu ya, lokal. Tetapi ada juga manakala ada yang harus antar cabang, maka ada end of day. Nah, berhentilah itu misalnya transaksi maksimum jam 3. Setelah jam 3, data dari yang cabang-cabang ini disatukan ke pusat ya, di ini ya, di push ke pusat. Nah, itu istilahnya biasanya end of day. End of day, wah semuanya data di pusat decentralized kan, di-settle gitu kan ya, dibenerin lagi, ini utang siapa, ini bayar kemana gitu ya, itu ya. Nah, itu kenapa? Karena jaringannya lambat ya. Waktu itu masih dial up, masih pakai VSAT yang lambat ya, dan seterusnya. Jadi itu memang decentralized, tapi computing power udah lumayan ya, sehingga decentralized. Dari segi komputernya jadi tidak harus yang hebat mainframe tadi, bisa lebih kecil lagi, tetapi pengelolaannya jadi lebih banyak. Jadi decentralized itu keburukannya harus punya SDM-SDM yang banyak.
Karena tadi kalau kantor cabangnya ada 100 tuh, berarti harus ada admin di 100 tempat ini ya. Atau kalau apa yang gede gitu kayak misalnya kantor bank yang gede di Indonesia apa ya? BRI gitu ya. Wah, kantong cabangnya berapa ribuan ya. Berarti itu kan harus ada di ribuan. Nah, SDM yang mensupport itu susah. Maka centralized itu menjadi menarik kembali, decentralized kan kembali. Web, teknologi web itu adalah centralized lagi. Nah, jadi kita punya satu aplikasi di web server, maka klien-kliennya pakai web browser. Kayak zaman mainframe dulu lagi ya, ditaruh di situ menjadi centralized. Ini hanya klien-kliennya aja. Jadi seperti mainframe, tapi yang ini bukan green terminal lagi, tapi web browser. Kenapa bisa demikian? Karena jaringan lebih kencang lagi. Jadi lebih kencang. Jadi itu kayak lokalan aja ya, karena jaringan internet antara kantor pusat dengan kantor cabang itu. Jadi centralized. Nah, sekarang handphone atau mobile computing itu sekarang komputasinya jauh lebih hebat lagi ya daripada yang komputer-komputer dulu. Maka kalau bisa processingnya tuh jangan lagi decentralized lagi, di decentralized. Maka orang membuat apps ya, aplikasi tinggal datanya yang dikirimkan ke pusat. Nah, kayak tadi lagi decentralized lagi computingnya. Mobile computing, handphone, edge computing, itu computingnya di sudut-sudut lagi ya. Itu decentralized lagi. Jadi itu ya centralized, decentralized. Jadi secara penerapan teknologi itu nanti pasti akan centralized, decentralized, centralized, decentralized, decentralized, decentralized. Ada satu lagi teknologi di sebelah sana, distributed. Nah, itu yang namanya blockchain dan lain sebagainya. Tapi itu bahasannya terpisah ya. Ini secara umum centralized dengan decentralized dulu saja biar nggak terlalu pusing. Jadi solusinya gimana? Kalau decentralized tadi hebatnya adalah atau keuntungannya adalah memudahkan manajemen karena update software segala macam centralized di satu tempat saja. Yang lain-lain itu klien tinggal diupdate dengan lebih mudah ya, bisa diupdate sendiri itu ya. Core-nya di ini. Jadi dari segi manajemen pengelolaan sistem itu lebih mudah. Tetapi problemnya adalah kalau tadi putting everything in one basket. Kalau sentralnya hancur semua, nggak bisa berjalan gitu. Maka biasanya juga ada orang yang teknologinya dibuat centralized tetapi dibuat beberapa backup. Jadi atau beberapa copy ya. Jadi ada misalnya di sini adalah data center, nah ini ada disaster recovery DRC 1, ada DRC 2, ada DRC 3, biasanya jarang sih ya. Biasanya hanya centralized, satu data center, ada DRC-nya gitu. Backup-nya. Jadi ada 2. Kalau dua-duanya kena, ya wassalam juga sih. Biasanya ada lagi cold backup ya. Cold backup tuh ya just in case dua-duanya kena hajar, yang biasanya jarang. Cold backup itu ya backup yang ya dia kayak offline gitu ya, kayak disimpan di hard disk tapi hard disknya di offline kan. Misalnya di backupnya seminggu sekali gitu. Jadi kalau ini kena malware segala macam masih ada backup yang kemarin. Datanya hilang, ya hilang seminggu ya. Tapi nggak semuanya hilang, tapi hilang seminggu. Restore, pasang lagi, kembali lagi. Ya tadi tergantung dari ini kecepatan nih. Anyway, jadi itu centralized dan decentralized. Begitu. Pilihannya gimana? Nah, pilihannya biasanya tergantung dari masanya karena teknologi yang tersedia pada masa itu berbeda-beda. Itu ya tentang decentralized dan centralized. Nah, sehingga kalau kita punya sesuatu yang centralized, tadi lebih susah dari hal ininya ya, mengelola karena itu semuanya putting everything in one basket. Tapi enaknya lagi apa? Kita pintunya yang kita kelola cuma satu. Ya SDM-nya bisa yang jago-jago ditaruh di situ. Tapi SDM-nya harus jago-jago banget ya karena terpusat di situ. Begitu. Mudah-mudahan inilah diskusi ini bisa menjadi bahan apa ya? Dialektika ya kita diskusikan. Apakah arsitektur yang kedepannya adalah centralized, decentralized segala macam gitu ya. Demikianlah tadi. Kenapa begitu ini kena, pusatnya utama kena. Nah, seperti itu. Karena ini adalah konsekuensi kita mengambil arsitektur centralized. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya.